2M dari Universitas Negeri Jakarta. Mudah-mudahan syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpah curahkan kehadiran Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, yang pertama saya atas nama Porsila, Majelis Porsila, mengaturkan selamat datang kepada Sivitas Universitas Negeri Jakarta dalam rangka melaksanakan P2M di Yayasan Fadlur Rahman. Mudah-mudahan kehadiran para sivitas akan memberikan kenangan-kenangan tersendiri di tempat ini. Sekali lagi saya aturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum atas kehadirannya. Yang kedua, saya aturkan terima kasih kepada Yayasan Fadlur Rahman yang telah menyiapkan tempat yang begini luar biasa dengan dekorasi yang luar biasa, di luar ekspektasi saya, karena selama ini Porsila selalu sila. Namanya Porsila selalu sila. Ini pakai bangku. Bangku namanya ini ya? Bangku apa kursi? Oh ya, udah. Penting pahamnya udah kita tahu. Jadi saya sangat berterima kasih. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada guru saya Al-Walid Abu Yaki Haji Dr. Ahmad Borodi MA yang mensupport bagaimana kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Porsila. Beliau tidak henti-hentinya memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan bagaimana Porsila bisa menyerap perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di bidang keguruan dan pendidikan. Beliau, saya sangat takzim, sangat cinta, sangat hormat kepada beliau sepanjang hidup saya. Beliau ini satu-satunya adalah seorang yang, kalau bahasa mudah-mudahan dikoreksi nanti Pak Dokter, beliau ini low profile. Ngerti low profile? Kalau orang-orang universitas, low profile itu jangan disalahartikan. Nanti beliau di samping sebagai akademisi, beliau juga selalu berinteraksi di masyarakat kecil. Bukan masyarakat yang kecil-kecil, artinya di masyarakat bawah. Luar biasa. Beliau tidak mengenal. Biasanya kalau udah sekelas doktor gitu bergaul sama saya, ini ogah, nanti keturunan jadi susah gitu ya. Tapi beliau luar biasa. Dan ini adalah satu-satunya Pak Kiai Haji Romdoni. Beliau ini aset Pondok Gede khususnya dan Kota Bekasi dan nasional pada umumnya. Saya selalu berdoa semoga beliau senantiasa sehat afiat. Jadi beliau bukan hanya menyampaikan lewat lisannya, tapi lewat apanya itu, prakteknya. Contoh begini, maaf saya sedikit agak panjang. Ketika kita membangun masjid di Megamendung, Porsila membangun masjid, dia himbau jamaah sekalian dan dia keluarkan isi kantongnya jamaah. Keren gak kira-kira? Iya, biasanya kan orang ayo, kantongnya diem aja. Tapi kalau beliau, saya saksikan dengan mata kepala sendiri karena kita selalu beraktivitas di masjid sana, beliau keluarkan. Kadang-kadang cash, kadang-kadang beliau pakai transfer. Pokoknya kalau beliau itu namanya dalam agama Islam itu ada namanya dinul al-Islam. Dinul Islam itu apa namanya? Teori dan praktek. Gitu nah. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar lisan tapi selalu membuktikan dengan oleh karenanya
Kita doakan dua-duanya sehat, anaknya sehat, keluarga sehat, dan selalu ilmunya buat manfaat buat kita sekali. Sekali lagi terima kasih Buya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Terima kasih. Itu barangkali mewakili Porsila, tentu juga permohonan maaf kepada Sivitas Universitas Negeri Jakarta apabila tata cara penyambutan segala macam ada kekurangan, saya mohon minta maaf ya. Sedikit saya sampaikan bahwa Porsila ini adalah sebuah singkatan. Jadi yang namanya Porsila itu singkatan. Artinya kepanjangannya itu Forum Silaturahmi Masjid dan Musola serta Majlis Taklim. Itu kepanjangannya supaya gampang jadi Porsila. Lalu lahirnya kapan Porsila? Porsila masih muda. Dia lahir sekitaran tahun 97-an. Kira-kira sekarang usianya itu 26 tahun. Kalau kita analogikan orang 25 tahun itu kalau perempuan sedang cakep-cakepnya, sedang botoh-botohnya. Kalau laki-laki sedang ganteng-gantengnya. Jadi usianya udah 26 tahun Porsila ini. Kemudian apa aktivitasnya? Nah, aktivitasnya itu adalah Porsila di bidang pendidikan dan sosial. Nah, pendidikan ini realitasnya itu setiap hari Minggu kita ngaji, bener ya? Ini ada yang muka tuh, mukanya kelihatan semua tuh. Ini jamaah Porsila mukanya bisa cahaya semua tuh, mukanya kelihatan, mukanya kelihatan. Kalau nggak kelihatan namanya Muhammadi. Jadi setiap minggu kita melakukan kegiatan dan narasumber kajian-kajian ilmiah dari kitab-kitab kuning adalah salah satu guru kita untuk kegiatan setiap minggu. Ini yang di bidang pendidikan. Lalu yang sosial, apa sosial? Nah, Porsila ini sangat concern terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat, kesulitan-kesulitan negara, kesulitan-kesulitan bangsa. Satu contoh, kita baru aja mengalami tragedi yang ada di Cianjur, apa itu namanya? Nah, gempa apa itu namanya? Ya, gempa bumi ya pastinya. Maksudnya daerahnya Cianjur ya. Nah, itu Porsila dimotori Ustadz Sukri, Ustadz Haji Ihsan, Iyas, Muksin, semua menggalang dana bagaimana bisa saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan bantuan. Ini secara sosialnya. Jadi nggak boleh niat orang susah Porsila itu. Jadi pengen bantuin aja. Mudah-mudahan kedepannya ini akan lebih ditingkatkan kembali secara sosialnya. Kemudian secara pendidikan. Nah, kemudian pendidikan ini kita lagi merintis. Setelah kita selesai membangun masjid, kita akan buka dalam waktu dekat ini lembaga tahfiz Quran. Tahfiz Quran ini akan ditempatkan di atas rumah singgah yang ada di Megamendung, di bagian dari unit masjid yang ada dalam bersama kita. Ya, sekarang udah dalam proses pembangunan kembali, ya, rumah tahfiz. Nanti akan kita saksikan dan akan kita resmikan di tanggal 30 bulan Juli yang akan datang. Jadi mudah-mudahan di tanggal 30 Juli rumah tahfiz setelah sudah bisa ditempati ya. Sudah bisa ditempati, cuman belum jadi kali ya. Tempatnya boleh belum jadi gitu jelas sekali ya. Ya, dan masih proses. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan masang bagian atasnya. Ini adalah bagaimana bisa mengimplementasikan Porsila dalam bidang pendidikan dan sosial. Saya rasa ini sekilas Porsila yang bisa saya sampaikan atas nama Porsila. Jadi kepada ibu, pada bapak nanti yang ingin anaknya jadi tahfiz bisa jadi kerjasama dengan Porsila. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir harapan saya pada Sivitas Universitas Negeri Jakarta, saya berharap tidak hanya kerjasama dalam bentuk P2M ini,
tapi saya berharap ada kerjasama yang lain yang bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Porsila pada khususnya. Jadi misalnya kerjasama apa lagi nanti setelah ini, Pak Kiai mohon direspon. Ini menjadi harapan bagi kami. Dan yang kedua, harapan kami dari Universitas Negeri Jakarta, saya mohon nanti apabila dapat sertifikat yang diberikan oleh UNJ, saya mohon ini akan jadi bagian terpenting ketika nanti daftar anak-anaknya. Jadi ini yang daftar ini kan orang-orang tuanya, nanti pokoknya cucunya bawa kopian sertifikat P2M, umpamanya tesnya itu harusnya 20 soal, cukup 5 soal aja. Benar gak kira-kira? Ini harapan, namanya juga harapan, boleh jadi kenyataan, boleh jadi tidak kan gitu. Ini jadi nilai plus dari sertifikat itu yang saya harapkan. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kerjasamanya jangan sebatas P2M, tapi sertifikat itu saya mohon punya nilai plus. Nanti anak-anak kami, cucu-cucu yang daftar, ketika lihat ada ini, Civitas, oh ini harusan ujiannya 20, kasih 5 soal aja, 5 ini orang Porsila gitu. Ini harapan saya seperti itu ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, saya berdoa atau kita berdoa, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semua sivitas dari Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur dan Allah mudahkan segala urusannya dan dikabulkan cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya mohon baca Fatihah khusus buat guru kita Al-Mafullah Abuya Kiai Haji Ahmad Bedowi dan Abuya Kiai Haji Empang Haji Abdurrahman yang punya tempat ini. Mudah-mudahan beliau di mana pada bukunya mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang karena saya tahu kalau kebangetan panjang ibu-ibu kurang suka. Begitu juga kalau emang lebar, saya mohon maaf bapak-bapak terlalu lebar, biasanya nggak suka juga kepada lebar ya Pak ya. Itu saya barangkali wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Majelis Porsila. Ya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretaris Yayasan sekaligus Kepala Sekolah MTS Fadlur Rahman kepada Ustadz Haji Abdul Rahim, Sarjana Agama. Disilakan. Nah, sawfa nujarib an natakalam bil lugha al arabiyyah walau kuntu lam atakallam bil arabiyyah منذ wiladati 17. Hadratul Asatizah al-Muhtaramin min Jamaah Porsila wa min ayyi makan wa min fajjin amik fahasbuk insyaallah. Wabil khusus Hadratul Afatil Al-Mudarrisat min Jamiah Universitas Negeri Jakarta, wabil khusus Al-Musirina wa Warabina Dr. Ahmad Muradi Amma Mata'allah Bintul Hayati wa summa Hadratul Afadil Dr. Radil Ahmad Barnabas MPD wa summa Dr. Ramdhani MPD wa Raisul Jalsah Ukhti Al-Mahbubah ismuha Ainul Nur Salimah. Sehat neng. Wa summa akhi Abdul Aziz allazi qad qara'aha al-Qur'an wa nahnu bisabab qira'atihi insyaallah sawfa nasalu barakah wa rahmah min Allah azza wa jalla ya Allah ya rabbal alamin. Thumma uhayyi'ukum wa uhayyi'ukum bi tahiyyati ahli al-Islam
wal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan qabla kulli syai' hamdan syukran lillah alladzi an'ama alaina nikmatul umr, nikmatul iman wal islam, nikmat syihah wal afiyah, nikmatul rizq wa bal nikmatul waqt hatta naqdiru ala hudur bi hadzal makan al mubarakah fi madrasah Fadlur Rahman, yasan madrasah Fadlur Rahman. Uhibbu an aqula hadza madrasah laisa bil muassasah li'anna hinama aqulu madrasah fanazkuru alifan ba'iduz zaman madrasah hatta naqdiru ala al-hudur bihadzal madrasah Fadlur Rahman, yang sangat sederhana ini li adai linahdura fi barnamij tata'unwan tatal mautu, penguatan potensi berbahasa Arab masyarakat lewat budaya literasi. Fa insyaallah bi hadzal barnamij saufa nuqaddimuha hadratul afadil min jami'ah UNJ wa saufa nanal al-ilm an-nafi'ah fi harakat al-mujtama'ah fi literasi berbahasa Arab. Lianna lughah al-arabiyyah lughatul Islam, lianna al-arabiyyah lughatul jannah, wa lianna al-arabiyyah saufa wa insyaallah nahnu jami'an saufa nadkhuluna ila al-jannah wa natakallam ila lughatul arabiyyah. Fa insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasanian salatan wa salaman daimaini mutalabisini tuqaddimuha ila Habib sallallahu alaihi wasallam hatta man tabi'ahu ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semuanya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, wabil khusus guru-guru kita yang berada di depan ini. Alhamdulillah Pak Kiai, kemarin saya survei ke UNJ, anak saya masuk UNJ di MBS Fakultas Bahasa dan Seni. Gedungnya lagi dibangun Pak Kiai, gede banget, tinggi jurusan bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Namanya Najma Ashifa, dia di Pang 9, kemudian lewat pendidikan undangan dari Man 9 masuk. Alhamdulillah. Ini yang harus sangat kos lah, pulang pergi bisa naik Honda Beat, ya nggak? Insya Allah, ya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Bahasa Arab aja yang udah sampai segitu aja dah. Emang sejak lahir saya nggak ngomong bahasa Arab. Jadi cuma ketika belajar aja tahu kita wah maudunya berat ini. Ternyata tadi menurut pengajian Kiai Haji Ubaidillah, bahasa Arab kalau teliti itu katanya sampai 14 unsur yang ada di bahasa Arab, mulai nahwu, sorof, balaghah, batik, bayan, wa ghairu zalik min al-lughah Arabiyah, banyak sekali. Jadi dalam waktu yang singkat ini insya Allah kita tidak mengurangi rasa cinta kita kepada bahasa Arab, insya Allah. Iya, saya sangat bersyukur sekali dapat kunjungan dari UNJ. Alhamdulillah, UNJ kan Universitas Negeri Jakarta. Bini saya juga alumni UNJ, Fakultas MIPA. Saya alumni UIN Jakarta dulu, IAIN namanya. Cuma saya emang mahasiswa yang penting dapat jaket. Awal maksudnya pengennya dapat jaket kan bisa gaya gitu. Ada akhirnya apa? Min Ramadan ila Ramadan baru lulus. Itu garap skripsinya berat banget. Insya Allah. Iya, saya sangat berterima kasih, bangga sekali rasanya dapat kunjungan dari UNJ. Iya, memberikan motivasi, semangat, binaan, bimbingan juga ini buat saya, buat kita semua biar lebih semangat untuk pengembangan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kayaknya insya Allah mudah-mudahan gak pada alergi ke bahasa Arab. Padahal bahasa Arab bahasa Al-Quran. Jadi kita kalau ngerti bahasa Arab, ketika membaca kita tahu artinya paling dikit-dikit tahu kata kuncinya. Ketika tahu kata kuncinya kita buka Al-Quran, insya Allah itu.
Cuman kalau di kita emang ya al-adahnya ya seperti itu, yang seperti kita rasakan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jazaa. Yang pertama kepada seluruh sivitas akademia UNJ Prodi Bahasa Arab, dosen-dosennya semua yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kehadirannya memberikan pencerahan buat wabil khusus Madrasah Fathur Rahman, umumnya kepada jamaah Porsila dan yang lainnya juga hadir di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga saya mohon maaf kalau mengenai tempat sederhana sekali. Cuma alhamdulillah kita kemas. Saya pengen Madrasah Fathur Rahman itu walaupun kecil, mungil, kalau mobil itu New Cooper, waduh, gitu. Kalau cabai rawit gitu, pengennya gitu. Nah buktinya saya buktikan di sini. Ini ruangan serbaguna nih. Besok saya bim salah bim atau pelajaran baru ngitung bangku atas berapa, bawah berapa, situ berapa, gitu. Besok ada haflah. Ini kemarin habis haflah idkhalus surur litulabah Madrasah Sanawiyah Fathur Rahman. Kita orang pada apa namanya? Pelepasan di hotel ini, di gedung ini, kita di sini aja udah. Pengetahuan apa? Ya dana tuh. Yang sini. Belakangnya ada itu pelepasan dan ternyata saya sendiri juga nggak tahu. Mungkin saking ikhlasnya nih Fathur Rahman, Sanawiyah aja alumninya udah yang 33. Pas saya lihat SK operasional yang pas Allah 95 gitu. Tapi alhamdulillah tetap lancar Pak mungkin nggak kayak orang-orang gitu. Kemudian mohon maaf juga bila di sana sini banyak kekurangan, ya baik tempat maupun sarana maupun jamuan maupun penerimaan. Dari saya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Abdul Rahim Sarjana Agama. Beranjak ke sambutan selanjutnya, yaitu dari Ustadz Dr. Ahmad Muradi MA sekaligus membuka rangkaian acara seminar P2M pada hari ini. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Al-Ustadz Ni'il Abdul Ghani, Naib Rais di Rabita Silaturahim Porsila Pondok Gede, Akhina Al-Aziz Al-Ustadz Abdul Rahim, Sekretar di Muassasah Fathur Rahman wa bi nafsil waqt Rais atau Mudir Madrasah Sanawiyah Al-Muhtaram, Akhina Al-Aziz Al-Muhadir di hadhihi Al-Halaqah As-Sayyid Dr. Ramdhani MPD Al-Muhtaram, Akhina Al-Aziz As-Sayyid Dr. Raden Ahmad Barnabas Al-Muhtaram, Ayyuhal Hudur Al-Kiram Al-Asatidah Wal-Ustadat Al-Muhtaramah, Uhayyikum bi-tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu dari kegiatan dosen. Karena dosen itu aktivitasnya nggak boleh kurang dari 3 yang kita sebut tridharma perguruan tinggi: mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Dan ini tidak bisa diabaikan, harus 3 gitu. Beda kalau guru mungkin ngajarnya udah cukup. Nah kita kalau ngajar doang, nggak meneliti, nggak pengabdian, ya kagak naik pangkat, bahkan bisa dipecat gitu. Nah oleh karena itu maka saya sangat berbahagia pada tahun akademi ini kita dapat kembali bekerja sama dengan Porsila menyelenggarakan P2M, pengabdian pada masyarakat. Ini untuk kedua kalinya Ustaz. Pada 2 tahun yang lalu kita mengadakan tapi masih iftiradi, jadi online karena waktu itu masih belum
bisa kumpul-kumpul seperti ini. Nah, tahun kemarin kita mengadakan bekerja sama dengan Porsima, yaitu di Kecamatan Pondok Melati. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa bekerja sama lagi dengan Porsila, sekaligus juga dengan Yayasan Fadlur Rahman di tempat ini. Oleh karena itu saya mewakili teman-teman yang melaksanakan PPM atau P2M pada kesempatan ini, yaitu Al-Ustaz Ramdhani dan Ustaz Ahmad Barnabas, mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Porsima yang telah bersedia menandatangani kerjasama dengan UNJ untuk menyelenggarakan kegiatan P2M ini. Dan kita juga berharap seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Fadlur Rahman, mudah-mudahan kita juga bisa bekerja sama antara jurusan Bahasa Arab dengan Fadlur Rahman dalam bentuk P2M ya, PKM. Kita sini sudah ada kerjasama dengan Asyafiyah. Kemudian dan memang Kota Bekasi ini merupakan ya kota binaan kita, sehingga boleh kita melakukan kegiatan di seluruh kota Bekasi. Di samping kita punya kota atau desa binaan khusus di daerah mana satu? Cisaat di daerah Subang ya. Iya, di sana. Kemudian juga ada di Sukabumi. Nah, saya berpikir kenapa harus jauh-jauh, karena di tempat kita juga masih banyak yang membutuhkan kita bekerja sama. Oleh karena itu saya mewakili UNJ khususnya jurusan Bahasa Arab mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Banyak terima kasih kepada pengurus Porsila dan juga pengurus Yayasan Fadlur Rahman yang telah bersedia untuk melakukan kerjasama. Dan seperti harapan Pak Wakil Presiden Porsila tadi, bahwa kerjasama ini insya Allah bisa berlanjut seperti yang tadi disampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sampaikan nanti oleh para narasumber kita tentu tidak seperti yang disebut dengan Ustaz Abdul Rahim untuk belajar bahasa Arab, tapi kita ini adalah salah satu dari bidang yang menjadi concern kita, para orang-orang atau para ustadz yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan tenaga pengajar dalam bidang bahasa. Tentu seperti sudah Dr. Rahim tadi mengatakan, bahasa Arab itu sangat luas. Bidangnya ada yang kita sebut dengan anasirul lughat, unsur bahasa, mulai dari as-saut tentang bunyi, kemudian mengenai al-kalimah, al-mufradat, wal jumlah, ditambah lagi dengan qawaid, nahwu, segala macam, dan keterampilan, keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis, dan itu sangat luas. Nah, dalam konteks kita ini seperti yang tertera pada judul di bawah di belakang ini, yaitu ingin memberikan wawasan literasi kepada jamaah Porsila khususnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan metode-metode baru yang ditemukan oleh para pakar dalam bidang pengajaran yang terkait dengan bahasa Arab, karena juga kita tahu bahwa Al-Quran bahasa Arab, sehingga kita belajar dan mengajarkan bahasa Arab, otomatis kita juga belajar mengajarkan Al-Quran. Apalagi salah satu topik nanti yang akan sampaikan, metode, salah satu metode yang baru ditemukan, dan tentu kita terus mencari metode-metode yang lebih efektif dalam pembelajaran Al-Quran. Kita dulu zaman kecil kita metodenya bukan metode Iqra, bukan metode apalagi yang Al-Barqi, tapi metode Al-Baghdadiyah. Metode Al-Baghdadiyah yang dulu kita belajar dari nol tentang belajar Al-Quran. Nah, ada metode baru yang nanti akan dipresentasikan, yaitu yang disebut Al-Qaidah An-Nuraniyah. Nah, tentu ini menjadi satu alternatif supaya anak-anak kita itu belajar bahasa Arab yang notabene juga bahasa Al-Quran lebih singkat, lebih efektif, dan juga lebih
cepat sehingga bisa cepat memahami tentang tata cara baca Al-Quran mulai dari nol. Di samping otomatis tentu makharijul hurufnya, kemudian juga akan berangkat selanjutnya kepada pemahaman penghafal dan lain sebagainya. Oleh karena itu juga nanti ada sekilas tentang metode bagaimana kita bisa memahami kutubus sofro atau kitab kuning dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam di samping Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan atas nama UNJ banyak terima kasih kepada pihak Porsila dan juga pihak Yayasan Fathur Rahman yang telah bersedia dan memfasilitasi seluruh kegiatan ini. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan tenaga, pikiran, fasilitas yang disiapkan untuk kegiatan ini menjadi amal soleh untuk buat kita semua. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Porsila atau yang lainnya yang sejak awal memberikan dukungan terhadap kegiatan ini, dan terbukti bahwa dari awal sudah mereka mendaftarkan diri, dan hari ini dibuktikan apa yang mereka catat di WA itu dengan kehadiran. Nah tentunya ini mudah-mudahan kita berharap menjadi amal soleh, menjadi bekal bagi kita untuk bisa menularkannya kepada anak didik kita masing-masing, hasil dari apa yang kita peroleh nanti dari para narasumber. Nah akhirnya saya mohon maaf mewakili UNJ dan teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini apabila dalam penyelenggaraan dan persiapan ini kelihatannya mendadak gitu, karena panitianya ini kan juga dari jauh-jauh, ada yang dari Bogor, ada yang dari mana, sehingga mereka baru sempat hadir pada di tempat ini pada pagi hari ini. Tapi saya kira tidak mengurangi kesiapan-kesiapan dari kita semua. Oleh karena itu mudah-mudahan seluruh aktivitas dan kegiatan dan tenaga pikiran, mungkin juga harta yang kita keluarkan itu menjadi bekal kita yang nanti kita akan saksikan dan lihat hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tentu kami juga akan memberikan sedikit ya kenang-kenangan kepada Porsila ya. Di samping sertifikat juga Ustaz kayaknya ada nominalnya juga ini sebagai ya uang insentif apa-apa untuk Porsila. Untuk itu di akhir sambutan saya sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita. Dan saya lupa menyampaikan salam dari Presiden Porsila tadi langsung menelpon saya dan ingin menyaksikan acara pembukaan. Beliau sedang ada di Mekah, sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan puncak pelaksanaan tadi nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus saya buka acara kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh para dosen dan sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta yang bekerjasama dengan Porsila dan difasilitasi oleh Yayasan Fathur Rahman. Sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan saya akan menyerahkan sedikit sertifikat dan ada uang insentif buat Porsila.
kepada Dr. Ahmad Muradi MA atas sambutannya sekaligus membuka rangkaian acara P2M pada hari ini, sekaligus juga memberikan buah tangan kepada Forsila ya pada hari ini. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, sebelum dimulainya sesi penyampaian oleh narasumber, dipersilakan untuk para bapak-bapak untuk menyampaikan tentang ya. Baik, acara yang dinanti-nanti yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber pertama kita yang bertemakan peningkatan kemampuan terjemah komunikatif kitab kuning pada jamaah Forsila Pondok Gede Bekasi yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Dr. Romdoni MPD. Kepadanya disilakan. Tepuk tangan untuk pemateri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam forum silaturahmi Masjid Musalla dan Majelis Ta'lim Forsila Bekasi, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Yang Mulia Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Muradi Al-Magister, nafa'anallahu bi'ulumihi wa adamallahu sihhatahu, amin ya rabbal alamin. Pimpinan Forsila yang diwakili oleh wakil presidennya lagi haji, dan pimpinan yayasan atau madrasah Fadlur Rahman, serta para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Prodi Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta untuk kesekian kalinya dapat bekerja sama dengan Forsila dalam pengabdian masyarakat ini. Tadi bocorannya sudah disampaikan oleh Kiai Muradi bahwa ini adalah merupakan isqatul fard, menggugurkan kewajiban kita sebagai dosen harus mempunyai kegiatan 3 tridharma perguruan tinggi. Pengajaran, ya kalau ngajar mah tiap hari ya kuliah. Lalu penelitian juga harus tiap tahun, dan juga pengabdian. Kalau nggak begini, ya kita akan tidak bisa meniti karir lebih baik lagi. Oleh karena itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Forsila yang siap bekerja sama dengan kami. Dan dalam kegiatan ini, dengan hati yang penuh tawadhu, saya ingin menyampaikan, mungkin tidak memberikan ilmu pengetahuan yang lebih dari apa yang Bapak Ibu ketahui, karena saya yakin tidak ada gunanya menggarami lautan yang sudah asin. Oleh karena itu hanya sekedar saling mengingatkan saja, saling bersama-sama melihat kompleksnya suatu masalah yang perlu kita tangani dan kita hadapi secara serius, secara baik. Salah satunya adalah yaitu masalah
terjemahan, wabil khusus menerjemahkan kitab-kitab kuning, di mana saya tahu Bapak dan Ibu semua adalah merupakan para ustadz, para ustadzah yang setiap hari bergelut dengan kitab kuning. Terkadang karena kita dibimbing, mungkin kebanyakan kita di pesantren ya, di pesantren baik di Jakarta maupun di Jawa atau di Jawa Barat dan di mana-mana, terkadang kita suka terpaku dengan terjemahan yang diajarkan oleh para kiai kita, oleh para guru kita, dan terpaku kepada pemahaman dan pendistribusian transfer kalimat secara harfiah. Sering kita dapati kalau di Jakarta kan, kalau yang namanya mubtada itu pasti kita menerjemahkannya dengan kata-kata bermula. Ya, bermula. Lalu kalau ada fi'il, fa'il, maf'ul, maka yang kita terjemahkan tetap fi'ilnya duluan. Ja'a Muhammadun ilal madrasati, telah datang si Muhammad ke sekolah. Kalau ada fi'il amar, maka kita tampakkan juga maf'ulnya. I'lam, ketahuilah, olehmu. Itu semuanya tepat, itu semua benar, namun melihatnya hanya dari sisi harfiah. Sedangkan yang kita inginkan di dalam berterjemah adalah bagaimana amanah atau pesan yang disampaikan ini sampai ke telinga mukhatab, ke telinga pendengar, kemudian tidak asing dan mudah untuk difahami dan diresapi. Sehingga para jamaah rahimakumullah, bahwa sebetulnya yang namanya terjemah itu adalah usaha keilmuan yang sangat berat, yang terdiri dari beberapa hakikat. Yang pertama, bahwa terjemah adalah disiplin ilmu tersendiri, sehingga ada kaidah-kaidah pembagiannya, istilah-istilahnya, definisinya, serta ada pula bab-babnya. Sehingga kalau di UNJ, sekedar informasi para ustadz sekalian, untuk terjemah itu kita mengajarkannya selama 3 semester. Ada yang namanya semester pertama itu nazariyatut tarjamah, teori terjemah. Kemudian yang kedua yaitu at-tarjamah minal lughah al-Indonesiah ila al-Arabiyah, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Dan semester selanjutnya at-tarjamah minal lughatil Arabiyah ila al-Indonesiah. Bahkan ada konsentrasi khusus pilihan, yaitu terjemah fauriyah. Nah, ini yang jagonya nggak lain Kiai tadi, Kiai Ahmad Muradi, karena beliau setiap kegiatan, setiap event selalu menjadi pendamping para tamu-tamu untuk menerjemahkan secara fauriyah, secara langsung. Itu nggak semua kita bisa, saudara ya, nggak semua kita, luar biasa, memerlukan kecepatan, respek, tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh si pembicara. Sehingga terjemah itu juga termasuk skill, ya, kemampuan, keterampilan, dan butuh latihan secara berulang-ulang. Sehingga butuh pula kesabaran kita, ya, seperti kita sedang belajar berenang, belajar berkuda, dan keterampilan-keterampilan yang lainnya. Perlu adanya tamrin, latihan-latihan keterampilan yang terus-menerus. Kemudian ketiga, terjemah adalah seni.
Terjemah termasuk sedih karena ada citra rasa bahasa, ada dzauq lughawi yang bisa berbeda antara penerjemah satu dengan penerjemah yang lainnya. Ada orang yang ketika menerjemahkan suatu buku, saudara, suatu kitab, maka ketika kita baca, mohon maaf ya, bukan berarti merendahkan gitu, kayaknya terpaku banget dengan kitab yang dia terjemahkan. Tetapi ada juga terjemahan yang lain yang begitu kita baca, kok kayaknya enak kita cerna. Itu terasa sekali bagi kita yang biasa membaca buku-buku terjemah, saudara. Contohnya kalau dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, yang rame itu buku terjemahan GIP. Mungkin bapak-bapak yang seumuran saya pernah ngalamin itu, yaitu terbitan Gema Insani Press itu. Dulu luar biasa itu. Banyak banget buku-buku yang diterjemahkan oleh Gema Insani Press. Tetapi ketika kita baca, maka kita agak terbawa dengan terjemahan itu ke arah bahasa sumber, yaitu bahasa Arabnya. Terjemahan yang bagus adalah terjemahan yang kalau kita baca itu seolah-olah bukan terjemahan. Itulah terjemahan yang bagus, bahwa dia sudah tertransfer ya secara kebahasaan, dzauq lughawi, dan maknanya terutama ke dalam bahasa sasaran. Itu yang sangat bagus, saudara. Terjemahan yang dilakukan oleh Profesor Dr. Hamka, ya, itu luar biasa bagusnya. Tapi ya itu, kita sering terbawa dengan bahasa Arabnya dan tentunya bahasa Melayu beliau, karena dulu beliau hidup pada zaman bahasa belum berkembang seperti sekarang ini sedemikian rupa. Oleh karenanya, bahwa terjemahan adalah seni yang mempunyai citra rasa bahasa, dzauq lughawi, yang bisa berbeda antara penerjemah satu dengan yang lainnya. Para jamaah, teman-teman sekalian yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, sedikit kita berbicara tentang terjemah. Bahwa terjemah itu secara gamblang atau secara lugas kita katakan adalah at-ta'bir 'anil kalam bi lughatin ukhra. At-tarjamah, ada yang bilang an-naql, memindahkan. Ada yang menyatakan at-tafsir wal bayan, menjelaskan dan menafsirkan. Ada juga yang menyatakan at-ta'bir 'anil kalam bi lughatin ukhra, yaitu mengungkapkan dalam tanda kutip ini garis miring atau bertuliskan miring, yaitu amanah, pesan atau isi ucapan dari bahasa sumber dengan bahasa lain, yaitu bahasa sasaran yang setara, yang maknanya mencakup semua apa yang ada di dalam bahasa sumber tersebut. Yaitu mengungkapkan amanah atau ucapan dari bahasa sumber yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Kalau bahasa Arab ya berarti bahasa sumbernya bahasa Arab ya, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mengungkapkan keseluruhan maknanya, dengan memperhatikan tata bahasanya, struktur kalimatnya, gaya bahasa pada kedua bahasa tersebut. Dan pada saat ini para jamaah, teman-teman semua, kita akan mengalami kesulitan, apalagi kalau berkaitan dengan terjemahan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mencari padanan kata yang demikian kaya dalam bahasa Arab, kemudian kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia yang sepadan. Susahnya minta ampun. Susah kalau bahasa Al-Quran. Kemudian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, fokus seseorang melakukan kegiatan penerjemah itu biasanya berada pada dua jenis. Ada yang secara leksikal atau harfiah, ya, menerjemahkan word by word, harfiah, kata demi kata. Ada juga terjemah yang
bersifat ma'nawiyah, yaitu tafsiriyah, komunikatif. Disinilah para jamaah, teman-teman semua, yang bisa mendekatkan kita kepada pemahaman yang lebih sempurna adalah dengan menerjemahkan sebuah ungkapan dengan terjemah ma'nawiyah yang komunikatif, yang tafsiriyah. Kalau para ahli dari barat sih membagi jadi 8, saudara. 8, lalu dari 8 ini ada yang orientasinya ke terjemahan kepada bahasa sumber, ada yang orientasinya ke bahasa sasaran. Ini karena mengingat waktu, kita singkat saja, ambil 2 yang paling penting, yaitu harfiah dan ma'nawiyah. Karena semuanya pasti mengacu kepada ini, kepada harfiah dan kepada ma'nawiyah. Dalam menerjemahkan teks bahasa Arab, kita sulit menerjemahkan secara harfiah, sulit sekali. Maka yang dipakai dalam menerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia adalah terjemah ma'nawiyah. Kenapa bisa terjadi? Karena tentu perbedaan karakteristik 2 bahasa. Antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu mempunyai karakteristik yang berbeda, baik dari sisi struktur kalimat. Kalau Arab biasanya mubtada khabar fi'il fa'il maf'ul gitu ya umumnya. Kalau kita kan ya subjek predikat, subjek predikat objek. Nggak ada di kita itu fi'il fa'il, nggak ada. Tapi pasti subjek predikat. Kalau di Arab ya kita tahu jumlah ismiyah banyak, jumlah fi'liyah juga banyak. Selalu kita temui jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lalu gaya bahasanya juga berbeda. Gaya bahasa berbeda. Lalu kekayaan kosakata, apalagi bahasa Arab yang kosakatanya luar biasa, sangat banyak, saudara. Kaidahnya juga berbeda. Dan nyentriknya, saudara, ustadz-ustadz kita, karena banyak dari pondok-pondok pesantren, kaidah bahasa Arab kadang lebih dia kuasai ketimbang kaidah bahasa Indonesia. Dan begitu, saudara ya. Alumni pondok banyak yang hafal Jurmiyah, Abriti, Alfiyah, melotok bolak-balik malah. Tetapi berkaitan dengan kaidah bahasa Indonesia, kita nggak tahu mana itu S, mana P, mana itu O, mana itu K. Padahal cuma segitu-segitunya itu bahasa Indonesia itu segitu-segitunya gitu. Tapi bahasa Arab, masya Allah, luar biasa. Lalu keluasan makna bahasa, ya. Lalu adanya pengulangan kata-kata, lalu adanya bentuk kata, ya, yang berbeda dalam pengungkapan makna. Ada contoh pasif, aktif, masdar, kata kerja, isim maf'ul dan lain-lain. Nah, para jamaah, teman-teman sekalian yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, karena itu kita hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu faktor penguasaan bahasanya, faktor linguistiknya. Ini sangat penting sekali, ya. Baik itu bahasa sumber, bahasa Arab, maupun bahasa sasaran, bahasa Indonesia. Meliputi tata bahasa, struktur, dan gaya bahasa pada kedua bahasa tersebut. Lalu kemudian mengenal perbedaan karakteristik dari kedua bahasa tersebut. Ada yang perlu kita cermati berupa perbedaan kedua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Arab yang sedang kita kaji sekarang ini. Yang pertama yaitu perbedaan struktur, ya, antara kedua bahasa ini, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, yang alhamdulillah sudah akrab semua buat kita ya. Bahasa Arab juga sebetulnya akrab, ya, bahasa Indonesia sudah akrab karena kita belajar dari kecil. Yang pertama struktur. Struktur kalimat bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il fa'il, ada fi'il maf'ul, ada fi'il fa'il hal, ada fi'il fa'il tamyiz, ya.
ada fi'il fa'il huruf jar, ada isim majrur, naibul fa'il. Jadi ini luar biasa banyak ya saudara ya, luar biasa. Orang Bekasi mah udah di luar kepala semua ini, di luar kepala udah. Iya, dari nyangkut. Iya karena kita dulunya mondok saudara ya, udah biasa tiap hari. Kemudian struktur kalimat bahasa Indonesia ada subjek predikat, ya subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, ya juga begini-begini aja bahasa Indonesia sebetulnya saudara ya. Ya struktur kalimat lebihnya hanya pengembangan saja, pengembangan yang tidak memerlukan kajian yang rumit seperti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan di samping harokatnya juga sangat kita jaga karena akan berubah makna apabila kita harokati dengan harokat yang salah gitu ya. Lalu juga tata letaknya juga ini dia menentukan titik poinnya di mana, titik poinnya di mana. Seperti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah saudara. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kapan dilakukan? Padahal dua-duanya derajatnya sama. Ya sama-sama dipakai oleh orang Arab, oleh kita semua. Dhahaba Muhammadun, Muhammadun dhahaba, sama. Cuman kira-kira kapan kita mempergunakan jumlah fi'liyah, kapan kita menggunakan jumlah ismiyah? Ini para ulama mengatakan, para ahli bahasa, kalau konsentrasinya kepada perbuatannya, pekerjaannya, maka fiilnya yang didahulukan. Mada fa'ala Muhammadun, mada fa'ala Muhammadun. Ini yang ditanya apa kira-kira nih saudara? Mada fa'ala Muhammad, yang ditanya adalah pekerjaan. Apa yang Muhammad lakukan? Maka jawabannya adalah mengutamakan fiilnya duluan. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana, jumlah fi'liyah, karena yang ditanya fa'ala, fiilnya. Tetapi kalau konsentrasinya kepada pelakunya, man yashtari al-qalam, yang ditanya man, maka jawaban yang paling tepat adalah orang yang kita baca sebut duluan. Muhammadun yashtari al-qalam. Ya teman-teman sekalian, lalu ada juga perbedaan gaya bahasa kedua bahasa. Ya gaya bahasanya, uslubnya. Perbedaan gaya bahasa dalam menegaskan, dalam bertanya, dalam menjelaskan, dalam sindiran, dalam mengulang-ulang sesuatu.